Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langka Padane, senang rasanya saya Novia Aprilia bisa kembali menyapa Anda semuanya dalam program Dialog Khusus. Untuk malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Jawa Barat. Ya, kita akan fokus dalam hal penanganan banjir untuk wilayah Jawa Barat khususnya. Ada Ibu Haji Yuningsih di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Novi. Gimana kabarnya nih di puasa ini? Alhamdulillah sehat. Lancar puasanya? Lancar, puasa harus lebih sehat. Harus lebih sehat, apalagi kegiatan banyak sebagai legislator juga ya, tidak menyurutkan semangat kita pastinya. Oke, ngomongin soal aktivitas, apa yang sedang difokuskan nih dari Ibu Haji Yuningsih? Iya, terima kasih Mbak Novi. Mungkin kita tahu bersama bahwa sebelum Ramadan kemarin itu kan, terutama di wilayah saya ya, ini Cirebon gitu, timur, ini kan ada kejadian yang sesungguhnya memang itu hampir tiap tahun ada, tapi tidak sedahsyat inilah, tidak sedahsyat ini, yaitu banjir di wilayah timur. Jadi kegiatan kita pun sampai Ramadan pun masih tetap berkomunikasi, melihat ke sana juga komunikasi menyampaikan tentang kalau mungkin untuk cari tahu penyebabnya apa sih ya agak sedikit tahu, cuman ini kan kita sedang komunikasi untuk solusinya. Oke, memang penyebabnya apa sih dari pantauan dari Ibu Yuningsih sendiri? Jadi kalau wilayah Walet, terutama di Pabedilan itu kan dulu hamparan-hamparan tanah produktif ya Mbak. Begitu memang perkembangan zaman, ya kita tidak menyalahkan salah satu pihak saat ada musibah seperti ini saling menyalahkan, enggak. Artinya ini ada pabrik yang kemarin memang dari wilayah Kerawang banyaknya bergeser nih ke timur. Timurnya mungkin Jawa Tengah karena pengusaha juga melihat mana untuk pengupahan yang tentunya mereka kuat gitu, karena kalau di Kerawang kan masih tergolong tinggi, akhirnya di Jawa Tengah. Tapi dia ambil di Jawa Barat, yang Jawa Baratnya juga di ujung timur gitu. Nah itu adanya kan di perbatasan itu Pabedilan, Kecamatan Pabedilan. Itu kan harusnya memang lahan subur juga, terus serapan gitu. Ternyata di Bendung ini dibuat pabrik yang super dahsyat ya, perusahaan yang memang titik ada semua kebijakan baik pembangunan apapun ada nilai min plusnya. Nilai plusnya kan bisa mengakomodir tenaga kerja anak-anak kita lah yang ada di wilayah kita. Tapi ya begitu, kalaupun memang sudah biasa langganan banjir tidak sedahsyat ini. Kemarin itu ya bahkan ya di perusahaan itulah karyawannya yang berapa ribu gitu kan, sekarang sudah hampir mencapai 20.000. Itu kan jam 7 itu belum lah mereka mulai bekerja, belum ada air itu masuk gitu. Sampai ternyata kan begitu 1 jam kaget. Langsung cepat makanya itu kan motor semua juga terendam banjir di situ ya. Oke, ini terparah ya untuk banjir yang walaupun sudah langganan banjir wilayah timur Cirebon, tapi yang tahun 2024 ini luar biasa ya. Betul. Data yang kita dapat Ibu Haji Yuningsih ada 9 kecamatan. Ya, berarti ada ratusan desa ya. Oh iya. Terus dampaknya juga merendam pemukiman warga. Ya, seperti mungkin di kecamatan saya Gebang ya, karena walaupun terutama tempat tinggal saya sendiri kan di belakangnya ada sungai. Itu nggak sampai masuk, artinya ke gang itu kan. Itu sampai ujung Mbak, ujung di baratnya itu nggak ke sana karena mungkin tinggi. Itu 9 desa diantaranya ya itu Gebang juga ya, Gebang, Babakan, Pabedilan, Walet, Pabuaran, Ciledug gitu Mbak, Pesaleman, 9 itu. Jadi ini ya keluhan masyarakat trauma lah nampaknya, jangan lagi seperti ini. Tentunya kita kan harus mencarikan solusi gitu. Kalau penyebabnya ya itu diantaranya karena banyak yang lahan-lahan subur yang harusnya dialiri untuk jalannya air. Mungkin kalau dari selatan gitu kan udah hujan bisa terus tembus ke sana. Ini kan karena adanya bangunan-bangunannya akhirnya terhalang. Tidak ada resapan airnya itu ya? Tidak ada resapan. Air kan pasti mencari jalan tuh untuk mengalir gitu ya? Iya, mencari jalannya untuk mengalir dari ternyata kan dihalangi. Seperti itu adanya bangunan-bangunan. Sampai hampir 1,5 meter lah, 1,5 meter ya. Itu untuk yang orang dewasa. Orang dewasa, iya. Dan ada korban jiwa juga. Korban jiwa 2, karena itu bahkan yang akan mengevakuasi ternyata terpleset, masih muda kan, 28 tahun. Jadi kemarinnya sangat memprihatinkan lah. Tentunya ini masukan untuk semua, kalau dianggap ini sudah terlanjur, artinya kalaupun dampak positif ada mengakomodir tenaga kerja anak-anak kita, tapi juga dampaknya ini harus ya diperhitungkan. Apa yang harus dilakukan nih
untuk bisa mengatasi permasalahan banjir khususnya untuk wilayah Cirebon Timur agar tidak terulang Ya, lagi? normalisasi. Normalisasi Sungai. Dan ini kan kewenangannya ternyata kalau memang ada kewenangannya masing-masing, Mbak. Jadi seperti pembangunan jalan, baik normalisasi juga ada kewenangan kabupaten, ada kewenangan provinsi, ada juga kewenangan pusat. Kebetulan ini kan kewenangan pusat. Sebenarnya dari 3 tahun yang lalu pun kita sudah menyampaikan soal banjir, 5 tahun lah malah waktu yang sampai sekolah itu, sampai di atap itu Ciledug-Gelor, itu kita menyampaikan. Akhirnya ada pun kan tidak langsung karena proses anggaran itu kan berproses, tidak langsung menyampaikan langsung gitu, enggak, berproses. Itu baru seberapanya, jadi tiap tahun sebenarnya ada, cuman memang karena memang keterbatasan anggaran, kita tahu itulah. Jadi artinya kalau terus intent kita usulkan, mudah-mudahan secepatnya bisa terselesaikan supaya jangan lagi terjadi hal-hal yang seperti kemarin itu. Dampaknya masyarakat ya dirugikan gitu ya. Oke. Ternak-ternak juga terendam tuh sampai banyak ini yang makanya kan banyak yang belum pahamnya begitu. Banyak kalau masyarakat sana itu kayak Pabuaran, Walet, Pesaleman, terus Pabedilan itu kan juga banyak yang berternak. Jadi yang meninggal kan memang harusnya ada sosialisasi kesehatan, tapi inilah akhirnya udah paham semua. Itu kan harus dikubur ini, yang ternak itu, anunya nih ya, kayak kambing, sapi itu banyak banget. Ini yang nggak ngerti kan akhirnya dibuang gitu, timbul penyakit. Nah, gitu. itu dia dampak yang lainnya muncul ya. Iya. Masalah baru muncul. Pasca banjir seperti itu, akhirnya kan udah dibersihkan semua, tetap ada yang tertinggal atau yang pada asal dibuang saja bangkainya, akhirnya kan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan lagi, adanya penyakit. Gitu. Normalisasi sungai ini perlu anggaran yang besar ya pastinya. Jelas, karena ini memang kewenangan pusat. Jadi kalau umpamanya ini kan sudah sedang proses anggaran nih untuk 2025. Kalau 2024 kemarin ada, memang tiap tahun sudah ada Mbak, tapi nggak terlalu banyak. Mudah-mudahan untuk 2025 dimaksimalkan. Gitu kan, dimaksimalkan supaya nanti bisa menyelesaikan. Jangan lagi terjadi masyarakat ini was-was. Kemarin aja baru selesai 3 hari itu baru dibersihkan semua dengan relawan-relawannya. Ada hujan lagi, udah gemeter lagi. Trauma gitu ya? Terutama yang terparah itu di Sidaresmi karena memang kondisinya kan di bawah gitu kan. Tanggulnya jebol juga. Gitu. Meluap air. Meluap banget. Jadi tidak ada yang bisa diselamatkan. Alhamdulillah. Memang sudah menjadi langganan banjir untuk wilayah timur. Tapi untuk yang kemarin itu sangat luar biasa dahsyatnya nih ya, terparah itu. Dan itu evakuasi juga itu dilakukan tengah malam ya Ibu? Iya, karena memang begitu. Tapi memang ya bukan untungnya seperti yang di public knowledge itu pas ketahuan langsung tinggi itu mereka kan masuk jam 7. Belum itu tuh, baru ya memang sekitarnya ada banjir tapi kaget begitu jam 8 itu langsung motor mereka terendam semua. Gitu. Oke, berarti ya, turun apa yang tadi disampaikan Ibu Haji Indonesia juga sempat juga disampaikan PJ gubernur kita normalisasi. Normalisasi Mbak, harus normalisasi. Tapi anggaran menjadi salah satu kendala karena keterbatasan itu. Keterbatasan dan semua kan. Nah sekarang ini saya pikir setelah Jawa Barat ya, Cirebon kemarin kan Jawa Barat ya. Ini kan 1 minggu setelah itu Jawa Tengah, lebih parah lagi Demak, Kudus itu sampai sekarang kan, ya pastinya kan karena ini anggaran pusat terbagi-bagi. Ini dengan tahun yang sama untuk disampaikan, pastinya kan mungkin kalau punya satu porsi segelas gitu, pastinya kan belum di luar Jawanya, ada di Padang, di Aceh kan pada kebanjiran juga. Jadi memang untuk antisipasinya saat akan ada investor juga ini, investor datang ke wilayah kita juga harus dikaji dulu, dikaji bagaimana nanti dampaknya. Apalagi di wilayah timur ini kan sebagai wilayah industri itu ya. Itu kan menjadi perhatian juga ya. Dengan kondisi ini takutnya kan nanti kita kehilangan investor yang akan masuk tuh ya, menanamkan sahamnya ya. Itu ada nilai min plusnya lah gitu. Makanya kan kalau umpamanya kita ketat, tapi saya pikir ya lebih baik seperti itu, ketatin dulu, cari arahkan ke wilayah yang tidak berisiko lah, atau berisikonya tidak terlalu besar. Ini untuk wilayah Jawa Barat sendiri, ini Cirebon Timur ya khususnya, apalagi Bading juga wong Cirebon nih ya. Ini menjadi perhatian banyak pihak dengan kondisi banjir yang kemarin terjadi. Ini terparah selama 2024 ya. Sebelumnya 2014 kalau nggak salah. 2014 ya pernah Mbak, 2000. Itu yang parah banget itu. Tapi ini lebih parah, lebih parah ini. Normalisasi sungai, kemudian pihak-pihak yang terlibat yang harus turun tangan juga ini.
siapa saja sih yang harus bisa menjalankan kewajibannya sesuai dengan tupoksinya itu loh? Ya, Selain jadi BBWS, kemudian begini, kalau di pusatnya kan memang BBWS, tapi ini juga kan di pusat, kita juga yang di daerah tidak bisa menolak, Mbak, saat ada instruksi atau walaupun ini bukan BUMN ya, terutama kalau BUMN akan ada perusahaan di wilayah di daerah kita tidak bisa menolak kalau memang ini sudah masuk di apa ya, Bappenas mungkin ya. Tapi kan udah tahu seperti ini, terutama saat ada minta perizinan nih Bapak, untuk kepala desa apa juga jangan nanti tembak masyarakat yang tidak setuju langsung dia aja sendiri gitu di ini bahaya banget ya. Jadi memang harus transparan lah, karena kasihan dampaknya itu kan masyarakat sekitarnya. Termasuk apakah lemahnya regulasi yang ada di kita nih? Ya itu, ini sih ya, ada beberapa kejadian saat ada proyek atau perusahaan seperti itu, kan harusnya ada izin tetangga, ternyata tetangga tidak mengizinkan, sudahlah akhirnya di anu aja sabotase, udah kepala desa mengiyakan gitu, ini menjadi masukan lah. Oke, untuk kedepannya nih sebagai legislator Jawa Barat juga nih ya. Baiklah, kita akan kembali lagi berbincang bersama dengan Ibu Haja Yuningsi, tapi kita harus jeda sebentar, tetap bersama kami di RCTI. Oke, terkait dengan permasalahan banjir ya, ini pasti banyak pihak yang harus duduk bersama nih ya, untuk mencarikan solusi terbaik ya, Ibu Haja Yuningsi. Dari BBWS melakukan BBWS, nanti dari provinsi juga ada sesuai kewenangannya aja, pasti kan ada aliran-aliran mana yang kewenangan provinsi gitu, nanti kabupatennya juga ada, bahkan desa juga kalau selokan yang masuk ke ini juga, ini makanya untuk menjadi perhatian semua. Jadi sumbatan-sumbatan kayak yang ini kewenangan desa ya, diinformasikan sama masyarakat untuk tidak membuang sampah ke selokan, karena semuanya sudah harus punya tempat sampah di rumah masing-masing gitu, jangan asal membuang. Ini kan kalau dampak seperti ini, terutama yang kena ya masyarakat desa itu. Sampai untuk wilayah Cirebon ini ya, ini disampaikan juga sudah darurat bencana banjir kemarin, terparah lah menurut saya. Dampaknya dirasakan sangat luar biasa sampai dan warga juga trauma. Tidak enak itu kan kayak karyawan Longrich itu, mereka bukan semuanya warga Cirebon, tapi kan mayoritas masyarakat terutama, karena memang yang kemarin kena itu bagian produksi kan banyaknya masyarakat lokal lah, Cirebonnya. Oke, dari kejadian kemarin ya, apa yang akan dibahas nanti dari para legislator di Jawa Barat? Ya, jadi kalau mungkin kayak pihak desa kan menyampaikannya ke DPRD kabupaten kan punya kita, walaupun nanti langsung menyampaikan, dan bahkan ini kan sudah menjadi isu nasional, tahu gitu, tetap kita akan mendesak, terutama kita yang di pemerintahan di tengah ya, mendesak untuk secepatnya. Kalau nanti 2024 juga ada mungkin, tapi sebagian kecil lah. Nanti ini kan untuk mengusulkan di 2025 itu dimaksimalkan, kalaupun itu memang terbagi-bagi, artinya sudah maksimalkan dulu untuk normalisasi. Dan warga juga ini dengan kondisi begini harus tanggap bencana nih ya? Oke, dari yang sebelum ya, pada saat kejadian dan juga pasca ini, Mbak Ning. Ini juga kan harus siap siaga nih ya. Jadi serta dari BPBD ini. Semua ada hikmahnya ya Mbak. Begitu kejadian kemarin ya, jadi akhirnya ya pasang besi-besi lah. Kemarin baru hujan, orang-orang udah siap, udah berjaga gitu, pada tidur, barang-barang dinaikkan gitu, khawatir gitu kan yang ada di rumah. Kemarin kan semua terubah, jadi semuanya ada, setiap kejadian itu ada hikmahnya lah. Jadi akhirnya tidak leha-leha. Hal kemarin kan enggak lah, karena udah walaupun udah langganan paling kan biasa diwale di itu, enggak seperti tiba-tiba kan kaget. Datang semua ke sudah resmi kali buntu. Oke, ini apakah juga berpengaruh? Ini kan penanganan ini kan harus dari hulu ke hilir gitu kan ya, semua. Jadi banyak pihak juga nih, dari pihak desa, kecamatan, terus juga pemerintah daerahnya. Semuanya turun. Jadi ini ada beberapa nih, harus dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat. Ada 5 rangkaiannya gitu kan, semua berjibaku lah, harus sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ayo gelontorkanlah anggaran itu untuk segera mencari solusi supaya jangan terjadi lagi gitu. Masyarakat kan pengennya kan hidup sejahtera, aman, tentram gitu kan. Ya, bagaimana dia mau aman dan nyaman kalau di tempat lingkungan seperti itu kan. Ini sedang kondisinya seperti ini. Kemarin mereka kan harus kehilangan segala-gala Mbak. Kena banjir, direndam berapa jam itu kan, kayak model kasur apa, dijemur atau dicuci apa juga nggak bisa ini lagi, nggak susah. Oke, dampaknya juga ini ke infrastruktur. Infrastruktur jalan yang sudah ada yang titik diperbaiki ini mengelupas lagi aspal. Semuanya Mbak, semuanya. Rusak. Jadi karena direndam berapa jam, karena direndam berapa jam sudah
tadinya kualitasnya juga kurang bagus ya. Kualitasnya Diakui nih ya sama Legislator Jawa Barat. Kualitasnya kurang bagus, ternyata memang direndam oleh air banjir itu kemarin berapa jam gitu kan. Akhirnya ya sudah langsung mengelupas. Kan harapannya kan sedikit tuh ya titik-titik yang jalannya ya. berlubang itu karena ada perbaikan. Tapi sekarang betul. dari bencana ini malah semakin banyak jalan yang berlubang, itu kan mengganggu aktivitas warga. Pasca bukan berarti selesai setelah surut banjir ya. Justru pasca banjirnya kan jalan rusak gitu, masih juga basah. Orang ingin untuk berkegiatan terutama di ekonomi juga masih agak susah, Mbak. Jalannya kurang bagus, pembelinya juga masih belum maksimal ya, mereka berapa hari kan tidak bekerja gitu. Dan memang ini penyakit juga datang, setelah itu kan ada gatal-gatal apa datang. Itu ya. Iya, yang pasti gini, kita inginnya secepatnya, walaupun tidak secepat mengusulkan langsung ya, artinya 2024 ini kan nanti ada, maka diprioritaskan lah titiknya di mana. Kalau memang belum tercantum nanti itu by name by address ya untuk lokasinya, baru nanti untuk usulan, karena anggaran itu kan prosesnya 1 tahun sebelumnya. Nanti untuk 2025 ini kan diusulkan 2024, dimaksimalkan lah. Ibu Haja Ningsih perwakilan dari Cirebon juga nih ya, ini ada di Jawa Baratnya. Ini apakah kita bisa terbebas dari banjir? Tidak ada banjir lagi untuk wilayah Cirebon? Sulitkah atau bagaimana? Saya pikir gini ya, kalau bebas dalam waktu dekat nggak mungkin, Mbak. Makanya ini kan solusinya tadi yang Mbak Nopi sampaikan, dari hulu ke hilir ini harus segera diantisipasi. Itu makanya kita punya pusat dan ini kewenangan pusat untuk menggelontorkan anggaran. Artinya jangan ya sedikit-sedikit nanti justru banjir lagi. Jadi kalau 2024 ada, nanti 2024 saya tetap optimis bisa, tapi tidak dengan waktu dekat. Makanya ya solusinya setiap tahun ada untuk menanggulangi yang itu, supaya semakin kalaupun ada gitu kan, karena air nggak bisa dicegah, sedikit gitu nanti tuntas kalau sudah dibereskan semua gitu. Untuk resapan-resapannya. Hujan itu kan dari yang Maha Kuasa ini ya, kita nggak bisa bendung. Tapi sebagai upaya antisipasi kan harus dilakukan. Betul. Itu makanya kan kita sebagai wakil rakyatnya menyampaikan ke pusat, ayo dong, tolonglah untuk Jawa Barat ujung, ini kan Jawa Barat Timur kan, ini antisipasi anggarannya. Kalau umpamanya biasanya contoh lah, biasa umpamanya 30 miliar, ya sekarang didobel gitu kan, menjadi 90 gitu. Supaya karena membutuhkan anggaran sangat besar nih ya. Betul, karena ini kewenangan pusat, Mbak. Makanya kan tadi kita adil dan bijak sajalah. Mana kewenangan kita yang kabupaten, ya sudah ngurus yang kabupaten gitu kan. Karena di wilayah itu ada kewenangan desa, ada kewenangan kabupaten, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan pusat. Betul. Kadang dari pihak desa pun ingin bergerak, tapi itu kan kewenangan dari provinsi. Gitu. Itu dia. Inginnya dia karena wilayah dia yang nongkrongin di situ, nggak mau lah dia terjadi seperti itu. Ada dana desa, tapi kan nyalai aturan. Maksud dia baik, nanti malah diborgol. Kan gitu. Itu jadi kendala juga tuh ya. Betul. Pastinya juga warga masyarakat yang harus bersabar juga. Betul. Karena legislator juga tidak diam saja. Iya, kita terus gerak. Komitmen ini, apalagi sebagai wong Cirebon juga nih ya. Sudah jenuh juga nih ya, lelah dengan banjir ini. Satu tahun itu bisa berkali-kali ya? Iya, 1 tahunnya musim hujan itu minimal sekali itu kan, bisa 2 kali, bisa 3 kali, Mbak. Semoga kita dapat kabar baiknya dengan adanya Ibu Haja Ningsih ini. Semoga nanti juga warga bisa menjadi lebih tenang lagi, tidak ada banjir. Mohon bersabar. Karena ini bertahap ya prosesnya. Bersabar tapi tetap diusahakan, tidak bersabar lalu diam ya, Mbak. Ada actionnya dari wakil rakyat. Apa yang ingin disampaikan kepada warga, khususnya kepada pemirsa? Ya, terima kasih untuk masyarakat, warga kemarin yang terdampak banjir. Artinya kita bukan berarti menerima begitu saja atau kita tidak menerima, tapi bahwa ini sudah takdir lah, memang seperti ini juga kan alamnya. Artinya kita pun yang sebagai wakil rakyat tidak diam, kita menyampaikan mudah-mudahan nanti ke depan tidak lagi terjadi seperti ini. Kalaupun bukan dengan waktu yang sangat dekat gitu kan, artinya tetap bertahap kita usahakan. Siap untuk support anggaran pastinya dari Jawa Barat. Kalaupun kita mengusulkan, karena ini kan kewenangan pusat gitu ya, Mbak. Kalau jalan ada kewenangan kita, jalannya kewenangan provinsi itu yang mengelupas juga. Tapi itu menjadi program prioritas ya?
Ya, untuk iyalah. penanganan banjir ini ya, Ibu Haji Jadi Ningsih ya? paling mungkin untuk jalan 2025 karena tidak diprediksi seperti ini kan. Jalan yang betul, Losari betul, betul. menuju Pabuaran itu kan rusak semua karena melintasi. Wow. Losari menuju Ciledug itu kan melintasi Pabedilan yang kemarin terdampak itu melupas semua. Masalahnya Dan banyak nih di Cirebon banget Timur nih ya. banget, iya. Butuh Kesehatannya perhatian juga yang ekstra, iya, padahal makanya sudah nanti digadang-gadang jadi kawasan industri. industri iya, tapi seperti ini juga perlu dikaji ulang Mbak nanti saat akan ada pelepasan lahan. Oke, mungkin bisa dibantu Ya. dengan adanya wakil rakyat dari Jawa Barat ini ya, Ya. agar kita juga lebih sejahtera lagi pastinya ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Haji Ningsih sudah hadir memberikan informasi kepada kita khususnya untuk warga Jawa Barat. Semoga apa yang disampaikan dengan tugas-tugasnya bisa membawa perubahan yang lebih baik Amin, lagi. amin, Sehat amin. selalu, selamat menjalankan ibadah puasa. Untuk Anda juga kita harus akhiri obrolan kita bersama dengan Ibu Haji Ningsih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.